Baik Pastor, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol not only about seputar leadership, karena saya rasa banyak sekali kisi-kisi tentang leadership yang saya belajar dari beliau selama mungkin udah bertahun-tahun, dan banyak sekali keputusan yang penting dalam kehidupan saya. Hampir semua keputusan yang penting dalam kehidupan saya selalu nanya Pastor Jeffrey. Jadi hari ini mungkin langsung aja Pastor. Are we good? Oke. Yang pertama about speed, Pastor, about speed. Seringkali kita nanya connectionnya, speednya berapa dan sebagainya. Dan dalam hidup ini kita pengen kecepatan. Karena ya kalau bisa cepat mengapa harus lambat begitu. Kita sebagai leader juga pengen banget ada hasil yang mungkin bisa cepat dalam kehidupan kita, about speed. Dan banyak sekali perusahaan yang cepat maju, puji Tuhan. Banyak sekali gereja mungkin yang cepat maju. Semua startup pengen cepat maju, pasti. Dan pada saat ini banyak orang yang obsessed with speed. Quick success, quick growth. Mungkin gak salah, kalau bisa cepat mengapa tidak. Tapi Pastor, what's your view about speed and how you manage speed, kecepatan di dalam kehidupan ini? Good question. Kita mesti tahu bahwa pada saat kita bergerak cepat, katakanlah lari aja ya, pada saat kita lari dengan cepat, itu heart rate naik langsung tinggi, ya kan? Tenaga yang kita butuhkan juga jauh lebih banyak. Begitu juga kalau kita naik mobil, kita gas kencang, itu diperlukan kekuatan yang lebih besar. Jadi kita harus sadar bahwa saya nggak melarang orang untuk mau fast, tapi make sure you are still in one piece. Right. Kalau kamu berjalan dengan cepat, jangan sampai kayak film kartun tuh cepat terus lama-lama merotolin ya, bannya lepas satu, terus pintunya lepas, terus semuanya lepas. So you don't want to do that. Right. So, buat saya balance is the key of life. Right. Yeah, balance is the key of life. So make sure that you have good foundation, itu yang paling penting ya, dasar yang kuat yang kita punya, atau sistem. Make sure that your system is in place. Dan yang terakhir saya pikir punya resources yang ready to back you up. So kalau kamu nggak punya resources ready to back you up, kamu nggak mungkin bisa fast dan in one piece. Gini. You don't want to build something that only lasts until the next storm. Kamu nggak mau bangun sesuatu dengan cepat yang hanya bertahan sampai badai berikutnya. Right. Begitu badai datang hancur semua. Right. Nah, saya rasa kita bisa belajar banyak dari COVID ya. Waktu pemerintah kita mulai declare COVID, waktu kita harus lockdown, itu pertama kali yang saya bicara itu adalah my core team. Itu untuk tim pengendalian COVID, untuk membantu mereka-mereka yang suffer. Yang kedua yang saya bicara itu marketplace leader. Di situ saya memberikan petunjuk kepada mereka bagaimana caranya mereka bisa bertahan dalam badai. Tetapi saya harus akui tidak semua bisa bertahan dalam badai. Nah, mereka-mereka yang bertahan dalam badai biasanya mereka-mereka yang punya sistem yang kuat. Mereka punya foundation yang set. Dan mereka punya resources yang siap untuk membantu mereka. Right. Dan itu yang perlu untuk kita punya kalau kita mau cepat. Tetapi saya harus katakan ini, Sam. Ada hal-hal dalam hidup ini yang tidak bisa dipercepat. Right. Ya, contohnya adalah character building. Gak bisa dipercepat. That's good. Jadi saya belakangan ini sengaja sekitar 5 tahun belakangan lah ya, mengambil kesempatan, mengambil waktu untuk atau lebih tepatnya menyediakan diri saya untuk walk alongside para startup, orang-orang yang mulai startup, orang-orang yang
mulai bisnis tapi mereka cepat maju, terus kemudian dapat investor, dapat millions of dollars, invest to them. Kalau mereka nggak punya fondasi yang kuat, they only last until the next storm. Gitu. Karena semakin tinggi kita, yang perlu kita ketahui, semakin cepat atau semakin tinggi kita melesat, itu udara semakin tipis. Angin semakin kencang. Yang mau berteman dengan kita juga semakin banyak. Dan semakin kita naik tinggi ke atas, kita akan melihat hal-hal yang tidak kita lihat sebelumnya. Right. Dan saya seringkali bilang begini, kalau kita naik ke Monas aja ya, kita akan ngelihat hal-hal yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Dan itu bisa dengan sangat mudah mengalihkan perhatian kita, sehingga kita lupa alasan kenapa kita naik ke atas. Contohnya ya, saya pernah diajak makan di The Plaza, itu di daerah Plaza Indonesia, di Grand Hyatt area. Itu ada restoran di lantai 54 kalau saya nggak salah. Nah kita itu udah lapar, saya itu biasa makan jam 6, setengah 7. Tapi undangannya makan jam 7. Terlambat pula yang undang. Jadi sekitar setengah 8 baru naik ke atas, lantai 54. Udah lapar nih. Waktu datang mau masuk lift, mereka juga udah bilang, sorry. Kita langsung makan ya, kita langsung makan. Oke, kita langsung makan. Saya juga udah lapar, saya bilang. Tapi begitu naik ke atas, terus dapat kursi di sebelahnya jendela. Terus kita semua lihat Jakarta dari atas. Semua lampu-lampu, semua jalanan, macetnya Jakarta. Mereka jadi lupa alasan kenapa mereka naik ke atas. Katanya lapar, tapi ini foto-foto dulu, foto-foto lagi. Akhirnya saya duduk aja sendirian, gak ada temennya. Ya, katanya mau makan, gimana sih kok foto-foto. Nah itu menunjukkan seringkali kita begitu. Begitu kita naik ke atas, kita lihat hal yang kita tidak pernah lihat sebelumnya. Right. Dan kita pikir kita harus masuki, tetapi tidak semua pintu terbuka perlu kita masuki. Right. Tidak semua undangan yang diberikan kepada kita untuk join, kita perlu join. That's right. Jadi purpose tetap menjadi tujuan utama. Kenapa kita do what we do. Dan itu menolong kita untuk bisa tetap balance in life. Wow. Ya. Anda diberkati dengan jawaban tadi. That's very good, thank you Pastor. Yang kedua pertanyaan saya, it's about relationships. Ada beberapa orang sepertinya mudah sekali mendapatkan teman, tapi tadi saya mendapat sebuah inclination dari Pastor ya, nggak semua orang harus kita jabanin juga, mungkin begitu ya. Bukan hanya teman biasa, tapi dia dapat teman orang baik. Padahal mungkin orang tersebut kalau kita ngelihat bukan orang yang pandai-pandai amat berbicara atau gampang berteman. And I see in your life, saya melihat Pastor bukan hanya punya teman, tapi teman baik yang mereka dalam hidupnya tuh bisa memberkati orang banyak. Dia bukan cuma orang baik, orang yang fruitful, saya rasa gitu. What are the principles of getting great friends surrounding us? Bukan cuma good friends, bukan cuma mungkin yang empathetic friends, great friends in life. Sekali lagi, teman baik belum tentu teman yang tepat ya. Right. Ya, saya selalu bilang bahwa teman itu ditentukan kebanyakan kelihatan pada saat you are in dark times. Pada saat kamu ada dalam kesulitan, who's with you when you are in your darkest moment gitu. That's your friend actually, ya. Juga teman itu orang yang berani bilang tidak sama kamu. Ya, bukan cuma yes gitu. Berani challenge you at the same time. Berani untuk tegur. Ini jarang sekali sebagai pemimpin kita punya teman yang berani negur kita pada saat kita berbuat kesalahan. Kebanyakan setelah kita salah atau
terlibat dalam sebuah kesulitan baru mereka bilang, aduh sebetulnya saya mau ngomong nih ya, telat, udah telat semuanya. Right. Jadi best friend menurut saya yang berani untuk stretch you, nantang kamu untuk jadi lebih besar lagi daripada kamu sekarang ini. So the principle buat saya sederhana, saya selalu mengutamakannya seperti rumah. Rumah itu kan ada, sekecil apa rumah kita itu ada bagian-bagiannya. Ya toh. Kita kan gak mungkin umpamanya orang yang baru pertama kali datang ke rumah kita langsung kita bawa masuk ke kamar kita. Gak mungkin. Ya kan? Orang yang baru kita kenal biasanya bisa berhenti di depan pintu. Right. Ya toh. Bisa delivery atau orang Gojek kan nggak mungkin, ayo papa masuk. Kita orang yang ramah mau, masuk ke kamar, masuk ke kamar kan nggak mungkin seperti itu. Dia cukup berhenti di depan pintu. Right. Tapi ada orang-orang yang kita biarkan masuk sampai ke ruang tamu, tapi berhenti sampai di ruang tamu, dia nggak bisa menjelajah kemana-mana, Right. tanpa diundang. Tapi ada certain people yang kita biarkan masuk sampai ke dalam, sampai ke mana-mana. Ke dapur, kemana-mana, tapi tidak pernah kita biarkan masuk ke kamar kita. Dan hanya very few, a handful, mungkin 1-2 orang yang kita biarkan atau kita bahkan undang masuk ke dalam kamar kita. Look at my bedroom. Nah kita pada dasarnya dalam kehidupan ini kita seperti itu. Sebetulnya Tuhan juga ngajarin tabernakel juga seperti itu kan. Ada yang di luar, ada yang masuk ke dalam pelataran, ada yang ke ruang suci, ada yang ke ruang maha suci. Dan semakin ke dalam semakin sedikit seharusnya. Right. Betul nggak ya? Right. Jadi itu prinsip yang sebetulnya Tuhan atau yang kita bisa pelajari dari Alkitab untuk build healthy relationship. Saya selalu bilang pertama itu tentu melalui yang namanya introduction atau perkenalan. Kita pasti dikenalkan sama orang, ini loh kan dikenalin. Nah kita harus tahu bahwa istilahnya gini, semua kecap nomor 1. Right. Ya jarang sekali dalam memperkenalkan orang itu, jarang sekali orang itu bilang, oh ini hati-hati loh, ini dia bajingan gitu, nggak mungkin. Selalu kita berusaha ngomong yang baik tentang orang itu. Right. Meskipun orang itu mungkin kita tahu nggak terlalu benar gitu ya. Tapi introduction itu biasanya sama seperti box. Kalau kita beli sesuatu dibungkus selalu dengan baik. Bukan berarti isinya menyenangkan kita, belum tentu. Tapi boxnya, bungkusnya selalu baik. Itu introduction, Right. perkenalan. Jadi jangan terlalu buru-buru dengan perkenalan. Meskipun packagingnya bagus, meskipun packagingnya wangi. Ya. Tapi yang kedua adalah kita perlu kontak, make contact, acquaintance dalam bahasa Inggrisnya. Kita mulai lebih dalam lagi. Istilahnya kita mesti buka bungkusannya nih. Benar nggak dia seindah bungkusannya? Benar nggak dia secanggih yang dikatakan kepada kita Right. pada saat dia diintroduce? Benarkah dia? Nah, mostly kita ketemukan nggak seindah yang diceritakan, Right. nggak sehebat bungkusnya. Right. Ya udah berhenti sampai di situ aja. Ngerti gak? Tetapi ada beberapa yang memang seindah yang diceritakan. Dan memang kita butuh sama dia. Right. Dan memang kita bisa biarkan dia untuk masuk lebih dalam lagi. Baru pada saat itu kita masuk yang namanya persahabatan atau fellowship. Kita bisa fellowship di mana kita bisa ngobrol tentang banyak hal dengan dia dan lain sebagainya. Nah dari situ hanya sedikit orang yang kemudian kita bisa masuk ke ranah yang paling dalam yaitu intimate. Di mana kita bisa being vulnerable sama dia, bisa ngomong tentang masalah kita bisa membiarkan weakness kita kelihatan sama dia, berani liburan bareng, ya nggak masalah kita marah sama anak kita atau adu argumen sama istri kita berani lakukan di depan dia, karena kita tahu bahwa mereka adalah orang yang aman buat kita. Jadi ada step-stepnya menurut saya. Pertama perkenalan, kedua kontak, ketiga fellowship, keempat baru intimate. Dan make sure yang intimate ini adalah pasti pasangan hidup kita yang paling intim dengan kita. Tapi kan kita juga punya sekelompok teman-teman baik.
Gitu, yang perlu kita pelihara. Jadi it takes time to go inside. Nah, tapi dunia ini memperkenalkan yang namanya one night stand. Kalau bisa kenalan 1 hari, 2 hari langsung tidur bareng gitu. Ya tentu saja akibatnya banyak orang broken heart. Karena salah ngasih masuk orang. Gitu ya, nggak melewati sistem tertentu. Dan orang yang biasanya gampang masuk sampai ke dalam itu juga biasanya nggak anggap mahal perjuangan mereka. Karena gampang banget masuknya sampai ke dalam. Dia gampang masuk, dia juga gampang keluar karena buat dia it's easy to go inside. Right. Tapi kalau dia harus lewati berlapis-lapis, dia harus prove themselves dulu bahwa dia worthy of this friendship sampai masuk ke dalam. Tentu begitu dia masuk ke dalam, dia tahu susahnya ada di dalam. Sehingga dia juga perlu develop attitudes demikian rupa sehingga dia bisa stay inside. That's good. Ngerti gak sih? That's good. Ya, sebab kalau itu bukan undangan yang permanen. So kalau dia nggak behave atau dia mulutnya bocor atau dia kemudian jelek-jelekin di depan banyak orang, ya berarti dengan segera dia akan mental keluar. Gitu. So itu sih yang menjadi praktek saya dari dulu. Right. Makanya saya nggak gampang kalau ada orang approach saya selesai kebaktian, oh pastor, terima kasih berkatnya, aduh khotbahnya bagus banget, bisa minta nomor telepon pastor nggak? Saya orang yang cepat tanpa ragu-ragu bilang tidak bisa. Straight face aja nggak bisa. Banyak orang kemudian langsung melipir, sombong banget nih orang, gaya banget gitu. Sebetulnya berarti dia nggak ngerti the system. Karena yang dia minta itu akses. Right. Akses yang dia minta. You have to prove yourself worthy to have that access. Jadi saya biasanya bilang, satu saya refer ke orang lain, bisa hubungin sekretaris saya? Atau bisa hubungin ke gereja aja, nomor telepon gereja? Gitu. Bukannya saya nggak bisa dikontak, tapi kontak melalui orang lain. Kontak, why don't you go through the system? Ngerti nggak sih? Atau bisa minta email? No. Saya kasih email gereja atau email kontak yang lain gitu. Tapi nggak yang pribadi maksud saya. So itu sih menurut saya karena gini, semakin kita berhasil, semakin kita berkembang berhasil, semakin banyak orang yang mau ketemu. Istilah saya gini, semakin banyak orang yang mau nebeng pengurapan istilah Pantai Costanya gitu ya. Mau nebeng your luck gitu. Nah kalau kamu nggak punya sistem ini, you will never know who's coming. Right. Siapa yang mendekat. Right. So you need to have certain values, harus punya nilai yang kelihatan. Karena your value determines who will approach you. Right. Yes, ya. So, jadi itu aja. Kalau saudara nggak suka siapa yang selalu mendekat kepada saudara, gampang, change your value, rubah nilaimu. Kalau kau rubah nilaimu, sebab like will attract like. Right. Kesukaan seseorang akan, ya toh. Right. Juventini akan attract all the Juventus fan kan gitu. Iya. Ya. Susah untuk nyari itu sekarang. Gitu. Ya itu antara lain. Sorry agak kepanjangan jawabannya. No, that's very good. Thank you so much, Pastor. Ya kalau Anda perlu email saya, itu email saya andrechin@yahoo.com. Oke, itu email saya. Oke? Alright. Nah sekarang about business nih Pastor, business, marketplace lah kalau kita boleh ngomong begitu. Kan ada buku dulu ya namanya Good to Great, hampir semua orang bisnis baca itu. Tapi kan greatness untuk tiap orang itu kan berbeda. Kalau dia mungkin memandang dari segi aset lah, manajemen dan sebagainya. Kalau negara-negara dari GDP katanya, itu negara successful. What are your definitions of greatness? In terms of building business and enterprises dulu deh nih, kita ngomong tentang marketplace. Mungkin kan nggak sama ukurannya. Banyak orang pengen punya perusahaan besar, SDM yang banyak dan sebagainya. But what are your definition of greatness? Kalau tentang perusahaan ya, kita bangun sama sebetulnya sama gereja juga.
kita bangun something that lasts for generations to come. Right. that's Bukan good. cuma satu generasi doang. Hmm. Ngerti nggak ya? Dan menurut saya terus berkembang. Bukan cuma sekedar the first generation good dan the second generation cuma hang on gitu. Ngerti nggak? Mempertahankan apa yang di-achieve sama first generation, tapi terus berkembang. That's very important gitu ya. Terus keep flourishing gitu. Ini generasi berikutnya juga demikian. Dan menurut saya yaitu selalu bring solution. Kita lihat aja merek-merek terkenal di dunia ini yang sudah bertahan selama puluhan tahun perusahaannya, setiap tahun setiap kali keluar dengan produk yang baru buat generasi sekarang. That's what makes them great. Right. Berarti kita juga harus demikian. Kalau saya bilang dalam gereja juga demikian. Jangan cuma bangun for this generation only. Makanya kita harus prepare the next generation leaders gitu ya, supaya mereka juga bukan hanya sekedar menggantikan. Nah, saya menemukan kata yang lain ini, karena biasanya kalau bicara soal succession itu siapa sih penggantimu gitu. Right. Saya nggak mau pakai kata itu lagi. Yang saya harus cari bukan pengganti, yang saya harus cari adalah penerus. Right. Karena kalau cari pengganti nggak bisa, nggak ada orang yang bisa menggantikan saya. Because I'm unique in my own position, in my own way. Dan in my generation, so the next generation gak perlu jadi seperti saya dong. Makanya dia gak perlu jadi pengganti saya. Dia harus jadi his own person, dan kemudian meneruskan apa yang sudah dibangun untuk take it to another level. That's great. So greatness menurut saya itu bisa terus last for generations to come. Bukan bertahan, tapi berkembang terus dan menjadi jawaban setiap kali buat generasi yang ada. Awesome. Saya excited sendiri ngomong begini. Iya. Jadi siapa penerus Pastor Jeffrey? Enggak lah, udah enggak apa-apa. It's okay. Udah. Lanjut. Tadi Pastor ngomong tentang generational. Nah sekarang menarik karena my next question is about transitioning. Kita hidup dalam gereja atau perusahaan yang harusnya berpikir generational, about transition. Seringkali dalam perusahaan atau gereja transisi dan generational tension menjadi begitu real, suka atau tidak suka. And it has been around for as long as history, banyak kerajaan yang tumbuh dan kemudian hancur dan sebagainya. As long as history recorded, how to prepare intelligently for business, for ministry, karena transitioning ini sudah pasti terjadi, apalagi dia diizinkan untuk menjadi diri dia sendiri dan mengembangkan secara by design. Gimana Pastor kira-kira transitioning? Iya, seperti yang saya bilang, ini terjadi di perusahaan-perusahaan besar ya, tapi not so much terjadi di gereja. Makanya kenapa gereja sangat tertinggal dalam soal ini. Gitu ya. Seperti yang saya sampaikan, kalau saya ingat waktu IFCF Leadership Conference tahun lalu, kita ini seringkali punya entry point, tapi kita nggak punya exit door. Gitu. Jadi kita nggak punya exit door. Jadi semuanya numpuk. Gitu, yang tua, yang lama, sama yang baru numpuk di satu tempat. Karena nggak ada exit plan, gitu, nggak dibikin exit plan-nya, sehingga nggak terjadi suatu perputaran yang apa ya, yang natural, gitu. Kita aja nih sebagai tubuh kan kita bisa ada yang kita makan, ada yang keluar kan. Coba bayangin kalau 5 hari nggak keluar. Masuk rumah sakit kita kan, sama. Perusahaan dan gereja pun sama, kan tubuh Kristus. Harus ada yang masuk, ada yang keluar. Tapi kenapa pada nggak mau keluar? Udah tua, udah sorry keluar. Sudah mestinya kasih ke orang lain, sudah mestinya pensiun, tapi dipegangin kursinya gitu.
Karena dia nggak punya jaminan hari depan. Dia nggak punya exit plan, nggak dibikinin exit plan juga. Gitu. Jadi secara strategically kita mesti bikin exit plan. Sehingga dengan mudah orang itu dengan happy juga untuk keluar. Gitu. Saya rasa saya udah ngobrol sama Sam juga, dia sudah mulai bikin ini, kembangkan ini, dan itu sesuatu yang bagus. Tapi menurut saya kita harus bring it to the level of excellence. Sehingga orang willingly bilang, okay, I know my time is up. Let another young person come up and take this to another level because I already have a decent plan for my next journey in life. Kalau itu kita bikin strategically, saya rasa gereja akan thriving, build for less, dan bisa terus berkembang dan menjadi jawaban buat generasi yang ada. Kita nggak ngerubah kita punya, not necessarily harus merubah kita punya vision dan lain sebagainya, atau culture yang sudah ada, yang tentu yang baik terus dipertahankan, yang bisa diganti supaya lebih modern, bisa diganti dengan lebih modern. Tetapi itu yang seharusnya terjadi. So think about the exit plan, gitu, supaya ini terus bisa bergulir dengan baik. Itu kalau dari saya. Kalau misalnya ada orang muda di sini yang sedang dalam keadaan terjepit, Pastor, maybe it's a family business misalnya, dan orang tuanya nggak ngerti istilah exit plan tadi. Memang kita ajarkan tentang leading up dan sebagainya. Kalau mereka dalam posisi itu, di mana usia sudah cukup, sudah membuktikan diri setia, tapi dalam posisi terjepit, apa yang harus mereka lakukan dalam posisi itu? They're not in the decision making authority. Ya, pertama saya bisa ngerti keadaan, sebagai orang tua saya bisa ngerti. Karena mereka yang bangun ini kan. Gitu. Tetapi juga for the sake of the company itself, seharusnya dia bisa diajak ngomong, seharusnya. Gitu. Dalam soal leading up tuh biasanya, kenapa sih orang nggak mau pass the baton? Itu most of the problem adalah karena kurang percaya. Yaitu dia, karena pikirannya cari pengganti, bukan cari penerus. Siapa yang bisa gantiin gua nih gitu. Dia terlalu terpaku dengan dia punya journey sendiri. Sehingga dia nggak bisa pass this on to another person atau to another young generation, karena dia pikir mana mungkin lah anak muda ini bisa gitu. Seperti tadi kalau saya pakai istilah Daud dan Goliat, dia itu maunya Daud itu dipakaikan pakaiannya si Saul gitu. Ya kan, karena selama ini dia perang pakai itu. Hanya ini yang membuat dia berhasil dan menang. Tapi Daud bilang, gue gak bisa berjalan pakai ini, gue gak biasa pakai ini. Gue biasa menang pakai ini, pakai katapel. Jadi kelihatan bahwa next generation perlu sadar juga at the same time bahwa look, bilang sama orang tuanya bahwa I honor you, I respect all the journey that you've gone through, gitu ya. But this is another generation. Please, ngerti gak sih? Ini saatnya daddy atau mama untuk enjoy your fruit, the fruit of your success. And let me take my own. Memang sekali lagi, gak gampang sekali lagi menurut saya, gak gampang. Dan yang muda sendiri harus membuktikan bahwa dia bisa. Right. Membuktikan bahwa dia bisa. Kalau enggak, sulit memang. Dan saya lihat banyak, oleh karenanya juga di gereja, banyak pendeta yang terus nggak mau kasih, sampai dia kemudian meninggal. Habis itu bubar beneran, karena anaknya nggak merasa bahwa dia dipercaya. Ngerti gak sih? Right. Dan ini memang bahaya, sangat berbahaya. Right. Berikutnya about the future, Pastor, about masa depan. Saya rasa Pastor di usia yang kepala 4 ini sudah banyak melihat hal dalam kehidupan. About the future.
Mau kepala 6 kok, kepala 4. With all you have seen, Pastor udah lihat banyak hal lah ya. Keberhasilan orang, kegagalan orang, udah ngomong dengan banyak orang, witness, menyaksikan banyak hal, mendengar banyak hal, and heard many things. With all the people you meet selama ini, saya rasa nggak banyak hal, kalau menurut saya, kalau menurut asumsi saya nggak banyak hal yang bisa membuat seorang Pastor Jeffrey Rahmat bilang wow lagi. I don't know. Ini asumsi saya. Karena Pastor sudah melihat banyak hal. What are the things still a wow for you? What are the things still amaze you? Yang masih mengagumkan buat Pastor apa? What are the things you are still longing to see? Kamu dapat pertanyaan ini dari siapa sih? Well, wow itu kan lebih ke arah surprise ya. Ini yang penting juga, bicara soal managing expectation. Saya dari muda belajar untuk tidak gampang disappointed. Gitu. Salah satu yang mungkin jadi strength point saya sampai hari ini bisa melayani, berusaha untuk melayani dengan pure heart itu karena saya jarang sekali disappointed. Karena saya tahu bagaimana caranya atau mencoba untuk mengatur ekspektasi. Gitu. Nah, saya masih sering begitu saya set ekspektasi seperti ini, terus kemudian saya berjumpa yang melebihi ekspektasi saya, tentu saya bilang wow. Bisa ngerti ya? Dan banyak kan yang membuat wow saya itu adalah kalau saya itu suka sekali, sangat suka sekali ngelihat orang yang punya talenta, pakai talentanya dengan sebaik mungkin dan untuk kemuliaan nama Tuhan. That's good. That's wow buat saya. Yaitu mau itu talenta bermain musik, mau itu talenta dalam bisnis, mau itu talenta dalam administrasi, mau itu talenta dalam bernegosiasi atau apapun juga, kalau dia pakai itu not only for themselves untuk dapatkan glory buat dia, tapi bring it back to God, buat saya itu wow. Ya toh, saya ngelihat kamu wow, benar. Wow. Ya karena you put yourself out there dan kamu, ini bukan karena saya ngomong begini sama kamu, kamu bisa tanya sama istri saya, tapi karena you look inside, you use your own strength to carry all the burden yang kamu punya, dan itu memang seharusnya demikian, gitu ya. Yang berikutnya apa yang saya long to see masih banyak, Sam. Saya mau keliling dunia, mau lihat banyak hal. Saya mau lihat ada orang Indonesia yang make it in the international, ya baik in the spiritual world maupun in the marketplace atau in the sport world. Saya ingin lihat the next generation leaders maju, arise, especially in churches gitu. Karena selama ini mereka terlalu terpesona dengan orang luar, gak sadar bahwa dirinya sendiri might be the one yang Tuhan bisa pakai gitu. Jadi itu yang saya pengen lihat gitu. Dan saya rasa di sini banyak. Amen. Muka-mukanya itu loh, kayak percaya diri apa enggak saya nggak tahu ya. Katakan kiri kanan, tanyain, it might be you, katakan gitu, it might be you, it might be you. Surely you, it's surely you. Alright, yang berikutnya is about family, Indonesia jadi negara makin maju, banyak sekali indeks membuktikan demikian, kita makin maju, makin makmur. Praise the Lord. Jadi kebaikan dari negara maju udah mulai ada dalam kehidupan bangsa negara kita, sekaligus keburukan dari negara maju menjadi bagian dari kita juga. Health index naik, tetapi family health index turun. Dalam segi angka perceraian dan cepatnya memutuskan untuk bercerai aja ini turun jadinya health index dari family. What must we do? Apa yang harus kita lakukan sebagai part of society, bagian dari kemasyarakatan, bagian dari bernegara, to actively do. Yang harus secara aktif kita lakukan selain dari menjaga diri dan keluarga sendiri, apa yang bisa kita lakukan sebagai negara yang makin lama makin maju nih. Interesting, sekitar 2 hari yang lalu saya baru dengar report tentang ini. Memang generasi zaman sekarang ini, terutama sejak COVID, ada generasi yang mau aim for health.
ya mau jadi lebih sehat lagi. Tetapi itu harus dibarengi dengan kemampuan untuk manage stres. Karena kalau kamu healthy tetapi kamu nggak bisa manage stres, banyak orang sakit gara-gara stres. Bukan karena badannya nggak healthy, tapi stres yang membuat dia kemudian jadi kena serangan mendadak dan lain sebagainya. Buat saya prinsip Alkitab jelas. We living life from the inside out. Ya toh? Dari dalam jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Mazmur bilang, Amsal bilang, dari situlah terpancar kehidupan. So we always start from the inside. Yaitu, beloved, I pray that you may prosper and be in good health just as your soul prosper. Jadi mulai dari dalam hati, keluar. Nah sama, dalam hidup juga dimulai dari dalam rumah dulu. Dari dalam rumah keluar. Apa untungnya kita sukses di luar rumah, tapi kita gagal di dalam rumah? Ada banyak orang di marketplace sana sukses di luar rumah. Ya, di luar rumah orang kasih karpet merah sama mereka, tepuk tangan, wawancara mereka, pengen tahu rahasia sukses bisnis mereka apa. Ya, bahkan orang berani bayar untuk dengerin dia berbicara. Tetapi kalau orang tersebut tidak sukses di dalam rumah, dia malas pulang ke rumah. Karena orang aplaus dia di luar rumah, di dalam gak ada yang aplaus. Di luar rumah mereka diterima, dilulukan, di dalam rumah gak ada yang puji dia. Akibatnya dia berhasil membangun rumah yang gede, marmor, lampunya kristal, dari mana tahu, ya kan, besar, ada kolam renang dan lain sebagainya. Tetapi dia gak betah dalam rumahnya sendiri. Kelihatan waktu di lockdown, gak betah tinggal di rumahnya sendiri yang dia bangun dengan segala kesuksesannya. Karena tidak ada yang appreciate dia di dalam rumah. Kenapa demikian? Karena dia lupa membangun inside lebih dahulu. Di dalam rumah lebih dahulu. Nah kalau saudara belum berhasil di luar rumah, tetapi saudara berhasil di dalam rumah, maka saudara akan happy to go home. Because you know meskipun belum ada yang applause saudara di luar rumah, ada yang terima saudara di dalam rumah. That's right. So good. Ada yang applause saudara di dalam rumah. Right. Ada yang embrace you dalam rumah. Jadi rumah seperti tempat nge-charge buat saudara. Right. Ngerti gak sih? Jadi the next day kamu keluar rumah untuk kerja, cari kerjaan atau cari bisnis, you're fully charged. Right. Ngerti gak sih? Tapi banyak orang sukses di luar rumah, tetapi gagal di dalam rumah. Dan itu bukan terjadi di marketplace saja, tetapi juga terjadi di gereja. Banyak hamba Tuhan yang sukses dalam pelayanannya, tapi gagal dalam rumah tangganya. Anak-anaknya gak mau melayani Tuhan, anak-anaknya gak mau tahu tentang gereja, anak-anaknya tidak mau terlibat. Dan ada beberapa yang justru hate church, membenci gereja. Kenapa? Karena mereka, salah satu alasan yang saya pernah dengar adalah karena gereja mencuri my dad every Sunday. Saya gak bisa spend my Sunday like all my friends. So you don't want to do that. Right. So kita mesti bangun di dalam dulu, sama seperti kita bangun our spirituality dari dalam dulu, baru terpancar semuanya keluar. Di rumah juga demikian. Kita bangun dulu our family, ya toh, hubungan dengan suami, dengan anak-anak semua baik. Baru kita siap perang keluar. Meskipun kita belum berhasil, kita pulang lagi, kita charge lagi, doa sama-sama, nangis minta tolong sama Tuhan, keluar lagi, coba lagi. Kalau itu yang menjadi kita punya rhythm, kita pasti bisa membangun dalam dan luar dengan baik. Amen. And it's about time, saya That's pikir. good. Itu jawaban dari saya. It's very good. Sebetulnya hanya ada 6 pertanyaan, tapi menurut hukum Yahudi harus 7. Jadi mungkin pertanyaan terakhir, Pastor, ini kan kita juga memasuki tahun politik.
Dimana kalau saya ngelihat ya mulai dari Pilkada Jakarta dan kemudian Pilpres kemarin, kan orang kan bisa mungkin punya pilihan dan itu hak masing-masing. Tapi saya lihat pastor tuh cool-cool aja sih. I know you have preference, tapi itu cool-cool aja. Dan kita akan menghadapi mungkin hal yang sama. Kalau kita lihat di Amerika bisa jadi ancur-ancuran gitu karena media, it might bisa terjadi juga di negara manapun berarti yang berdemokrasi. Pastor pesannya apa buat kita orang Kristen atau untuk gereja menghadapi tahun depan nih kan bakal dibombardir nih sama media nih. Bagaimana sikap kita? Saya selalu melihat bahwa... Dan kalau pemilu besok pagi pastor coblos siapa? Enggak usah. Saya selalu bilang bahwa jangan kita sacrifice eternity sama sesuatu yang sifatnya hanya temporary. Pemilihan itu kan akan selalu ada ya setiap 5 tahun, sifatnya temporary dan namanya jabatan itu nggak akan kekal. Jadi jangan kita tukar pertemanan kita, kita tukar, kita punya komunitas nilainya yang lebih tinggi, dengan sesuatu yang sifatnya yang sifatnya sangat temporary. Jangan. Jadi kita harus hadapi, ya memang setiap 5 tahun kita akan bertemu dengan hal seperti ini, gitu. Hadapi dengan kepala dingin, hadapi dengan hati yang tenang, tahu, lihat. Makanya belajar bukan jadi pemimpin yang baik saja, belajarlah jadi pengikut yang baik. Sebab kalau kita tahu apa yang kita mau cari dalam apapun juga, maka kita akan ketemu yang tepat. Tapi kalau kita nggak tahu apa yang kita mau cari, apa saja kelihatan bagus. Right. Kita mau cari rumah, Mame. Kan kita harus tahu rumah yang kayak apa yang kamu mau. Right. Semakin kamu spesifik dalam punya kualifikasi, kamu akan ketemu rumah yang tepat sesuai dengan apa yang kamu mau. Tetapi kalau kamu nggak punya kualifikasi, apapun juga jadi deh. Jadi mungkin kita nggak akan mendapatkan orang yang kita mau, tetapi paling tidak itu melatih kita untuk tidak menjadi seorang pengikut yang buta. Jadilah seorang pengikut yang punya kualifikasi. Know how to choose. And by the mercy of God, kita tentunya pasti akan melewati ini semua dengan baik. Amen. Berikan apresiasi untuk Pastor Jeffrey. Thank you. Dan saya minta Pastor Jeffrey Rahmat bisa berdoa untuk Anda. Mari sama-sama Mari kita kita bangkit berdiri. Thank you so much for listening. Saya berharap apa yang menjadi talk show kita hari ini bermanfaat buat saudara semua. Mari kita hampiri Tuhan sekali lagi. Mengucap syukur untuk firman-Mu. Terima kasih juga untuk hadirat-Mu yang boleh kami rasakan. Tuhan, kami ini nothing tanpa Engkau. Hidup kami tergantung kepadamu. Engkaulah sumber daripada segala sesuatu. Aku berdoa supaya Tuhan menolong kami, menyertai kami, menghibur kami, memimpin kami masuk dalam musim-musim kehidupan yang ada. Sehingga hidup kami ini tidak menjadi sia-sia. Aku berdoa khususnya untuk hamba-Mu, Pastor Sam, Naf dan keluarganya, untuk anak-anak mereka. Dan juga untuk semua leaders yang ada di sini, untuk keluarga mereka. Aku berdoa supaya Engkau memberkati. Biar pernikahan-pernikahan mereka menjadi pernikahan yang kuat. Pernikahan yang sungguh-sungguh jadi contoh buat semua orang yang berjemaat di tempat ini, bahkan beyond this. Aku berdoa supaya berkat-Mu turun atas jemaat-Mu di tempat ini. Berkati mereka like never before. Berdoa supaya mereka juga bisa menjaga balance mereka sehingga mereka tidak perlu tersandung dan jatuh. Saudara-saudara yang kekasih, angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat dari Bapa di surga. Kasih karunia daripada Yesus Kristus, tetap persekutuan indah bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara semua. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat kemana Engkau pergi supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. God bless you. See you.